Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan channel ADD yang mau informasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman semua yang sudah support channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kami terus meneruskan mengembangkan channel ini. Dan bagi yang belum subscribe diharapkan bisa subscribe ya teman. Nah untuk kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kelistrikan dasar ya teman-teman. Jadi kali ini akan membahas tentang masalah lampu dengan sensor cahaya dan lampu dengan sensor gerak. Nah kita jelasin yang sensor cahaya dulu ya teman-teman. Jadi lampu dengan sensor cahaya ini adalah seperti gini teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di lampu jalan gitu ya, kan kalau siang dia mati sendiri gitu. Kalau pagi dia mati sendiri. Nah kalau malam dia nyala sendiri gitu ya teman-teman. Itu lampu-lampu jalan ya. Nah ini kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi dia sebenarnya pakai sensor cahaya gitu. Jadi kalau misalkan dia kena cahaya, dia sensornya akan menggerakkan switchnya untuk membuka gitu. Jadi kalau misalkan dia sebaliknya kalau misalkan dia tidak terkena cahaya atau gelap, maka dia akan memerintahkan si kontaknya, switchnya untuk menutup dan menyalakan lampu. Itu teman-teman. Ini contohnya gini teman-teman nih. Kalau misalkan di waktu gelap ya teman-teman, anggaplah nih gelap nih. Saya kasih gambaran pakai ini deh, pakai bulan deh. Kita anggap gelap lah, kita anggap malam lah ya teman-teman. Jadi waktu gelap sensornya akan memerintahkan si kontaknya untuk untuk menutup. Nah, gitu. Jadi lampunya menyala, teman-teman. Dan kalau misalkan sudah mulai terang, pagi gitu teman-teman, pagi udah mulai terang. Nah, si sensornya memerintahkan si switchnya untuk membuka. Nah, gitu. Jadi lampunya mati gitu teman-teman. Dan ini sensor cahaya ini banyak ya di pasaran ya teman-teman. Di pasaran banyak lah. Ya umumnya harganya sekitar berapa ya? Sekitar ya paling ya 50 ribuan, 60 ribu lah kurang lebih. Dan mereknya juga banyak macam-macam. Itu teman-teman. Jadi fungsi sensor ini fungsi switch ini fungsinya, jadi kalau misalkan kita punya lampu di luar nih, lampu luar lah, luar rumah ya, di rumah lampu luar lah gitu. Nah kalau kita nggak pakai sensor ini, kita nggak repot-repot. Misalkan kalau sore harus nyalain, atau kalau siang kalau pagi kita harus matiin, kita nggak perlu repot-repot lagi seperti itu teman-teman. Jadi dia udah otomatis menyalakan sendiri waktu dia gelap dan mati sendiri waktu dia terang gitu teman-teman. Itu untuk sensor cahaya ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi nih ya teman-teman untuk sensor cahaya. Jadi kalau malam dia sensor memerintahkan si kontaknya untuk menutup. Nah, jadi lampunya menyala. Nah, di waktu terang pagi si sensor memerintahkan si kontaknya untuk membuka. Nah, lampunya akan mati gitu teman-teman. Nah, begitupun kalau mendung nih ya teman-teman. Kalau mendung misalkan ya hujan nih lebat gitu ya, mendung gelap banget gitu ya. Nah, itu juga sama, biasanya dia sensornya nyala gitu teman-teman. Jadi dia memerintahkan lampunya buat nyala gitu teman-teman.
lampu apa namanya, switchnya, supaya menutup dan lampunya menyala. Gitu. Ini mah mudah mudah banget teman-teman, cuma dasar aja kita mereview lagi lah, kita mereview lagi. Itu sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah kita terus ke bawah nih teman-teman untuk sensor gerak. Jadi sensor gerak tuh gini fungsinya teman-teman. Jadi kalau misalkan si sensornya merasakan ada gerakan, maka dia memerintahkan si switchnya untuk menutup. Gitu teman. Kalau misalkan dia nggak merasakan gerakan dalam beberapa detik nih, misalkan di settingnya itu misalkan dalam 1 menit misalkan gitu ya. Jadi dalam 1 menit dia nggak ada merasakan gerakan, maka dia akan merintahkan si switchnya untuk membuka gitu teman. Nah kasih contoh gini deh, misalkan ada orang jalan misalkan gitu ya, masuk ruangan lah, ini umumnya di ruangan ya teman-teman, di dalam ruangan umumnya. Jadi kalau misalkan ada orang masuk ruangan, maka si sensornya memerintahkan si switchnya untuk menutup, maka lampu akan menyala gitu teman-teman. Dan begitupun saat di dalam ruangan itu udah nggak ada orang, orangnya udah pergi, semua udah keluar misalkan, maka dia selang beberapa detik si sensornya akan memerintahkan si switchnya untuk membuka, maka lampu akan padam gitu teman-teman. Ini simpel banget. Simpel banget teman-teman. Jadi umumnya sensor gerak ini ada 2 macam dia teman-teman. Jadi ada yang pakai inframerah dan ada yang pakai gelombang ultrasonik gitu teman-teman. Dan ada juga yang pakai dua-duanya gitu. Tapi umumnya sih pakai sensor inframerah umumnya gitu teman-teman. Tuh, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini sekedar mereview aja ya, ya bisa minimal menambah wawasan kita. Jadi yang tadinya misalkan udah udah lupa gitu, nah sekarang ingat lagi gitu teman-teman. Itu aja sih yang mau disampaikan teman-teman. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi, kalau untuk sensor cahaya dia begitu udah gelap, si switchnya akan menyala. Dan begitu dia terang, siang atau pagi misalkan nih, nah switchnya akan membuka, lampu akan mati gitu. Nah kalau malam dia nyala lagi gitu teman-teman. Kalau gelap dia nyala lagi. Nah kalau untuk sensor gerak di sini, kalau misalkan dia merasakan ada gerakan di dalam ruangan, maka switchnya akan menutup dan menyalakan lampu. Dan ketika dia tidak merasakan adanya gerakan di dalam ruangan, maka dia switchnya akan membuka, mematikan lampu. Gitu teman-teman. Ya kalau misalkan ada gerakan lagi, maka dia akan menyala lagi gitu teman-teman. Itu aja teman-teman yang mau disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ya minimal bisa menambah wawasan untuk wawasan kelistrikan kita lah, minimal gitu teman-teman. Itu aja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.